Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alawiyah Yusuf. Saya dari Prodi PJJ Manajemen Universitas Siber Asia, kelas MJ108. Saat ini saya menyampaikan tugas ICT literasi saya dengan dosen pengampu Bapak Joko Soeharyanto. Nah, tugas ICT literasi saya ini terkait pemanfaatan TIK yang baik dan bertanggung jawab. Sebelum kita berbicara terkait pemanfaatan TIK, kita berbicara terlebih dahulu terkait apa itu TIK. TIK tentunya sangat akrab sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Kayaknya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita selalu berhubungan dengan TIK itu sendiri. Nah, TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup berbagai perangkat dan aplikasi yang digunakan untuk mengelola informasi dan berkomunikasi seperti internet, komputer, perangkat mobile, dan IoT. Nah, TIK ini menyediakan kemudahan dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan lingkungan. Lalu, apa saja sih manfaat TIK dalam kehidupan kita, dalam berbagai aspek kehidupan? Di antaranya yang pertama, dapat akses pendidikan yang lebih luas. Jadi dengan adanya TIK ini, seperti kita ketahui, kita dapat kuliah secara jarak jauh seperti yang diadakan oleh Universitas Siber Asia melalui pembelajaran secara e-learning atau secara daring. Nah, tentunya dengan pembelajaran yang secara daring ini kita dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa, lebih banyak orang di berbagai tempat meskipun secara jarak jauh, secara jarak terbilang cukup jauh dengan kampus. Nah, tentunya hal ini juga dapat meningkatkan efisien dan efektivitas dalam pembelajaran. Selain itu, ada juga Google Classroom, atau kalau yang di Unsia kita punya kuliah.unsia.ic.id berupa ruang kelas virtual gitu, sehingga kita dapat senantiasa belajar dimanapun dan kapanpun. Selain itu, apabila kita akan melakukan pembelajaran secara tatap muka, kita juga dapat melakukannya melalui Zoom, Teams, dan sebagainya macamnya. Nah, yang kedua, manfaat TIK ini yaitu di bidang kesehatan. Berbagai inovasi TIK diterapkan di bidang kesehatan, diantaranya telemedicine. Kalau teman-teman pernah dengar Halodoc, Alodoc, dan sebagainya macamnya, sekarang tuh kalau sakit tuh tidak harus selalu datang ke dokter. Kita bisa langsung buka aplikasi dan kita pilih dokternya apa gitu berdasarkan spesialisasinya, lalu kita chat di situ, buka ruang chat dan konsultasi dengan dokter secara daring. Jadi kita tidak perlu lagi mengeluarkan effort lebih untuk datang ke klinik atau ke rumah sakit, cukup buka aplikasi saja. Nanti obatnya pun akan dikirim biasanya bisa melalui Gojek dan lain sebagainya. Selain itu, sistem informasi yang berbasis digital juga diterapkan di berbagai rumah sakit agar dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Nah, lalu yang ketiga, peningkatan efisiensi bisnis dan ekonomi. Kalau teman-teman tahu nih, pasti semua tahu e-commerce, Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada. Nah, dengan berbagai e-commerce itu, sekarang UMKM tidak harus selalu punya lapak atau toko offline untuk berjualan. Mereka bisa tetap berjualan dan bahkan bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak melalui e-commerce ini. Bisa kita bilang dengan adanya TIK dalam kehidupan bisnis dan ekonomi ini dapat membuat UMKM naik kelas. Nah, selanjutnya dalam bidang pemberdayaan sosial dan ekonomi, tentunya dengan adanya TIK ini dapat mempermudah komunikasi. Untuk saya nih contohnya yang LDR dengan keluarganya atau LDR dengan pasangannya mungkin lebih mudah berkomunikasi karena ada teknologi informasi ini. Kita dapat melakukan obrolan di ruang chat, telepon, baik secara audio maupun video, dan itu cukup lagi, sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, dengan adanya media sosial, kita menjadi lebih melek informasi dan dapat meningkatkan kesadaran publik juga terhadap isu-isu tertentu. Nah, tapi di antara
selain manfaatnya itu, pastinya ada tantangan dan risiko yang harus kita tahu nih terkait TIK ini. Di antaranya ada yang pertama, penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Tentunya kita semua tahu akhir-akhir ini terjadi beberapa kebocoran data, baik dari instansi pemerintah maupun dari swasta, yang mengakibatkan kerugian di banyak pihak. Nah, potensi pencurian data pribadi ini pastinya meningkat seiring dengan penggunaan berbagai platform digital. Lalu yang kedua, adanya cyberbullying. Ya, sekarang pembulian nggak hanya secara langsung, tapi lewat media internet juga. Selain itu, ada juga penyebaran informasi palsu atau hoax. Makanya teman-teman harus pintar-pintar nih menjaring informasi di dunia internet atau di dunia maya ini. Ada juga yang mengalami pelecehan daring, dan semua itu dapat merusak reputasi individu maupun kelompok. Lalu yang ketiga adalah ketergantungan teknologi dan kesenjangan akses. Terlalu tergantung terhadap teknologi itu tidak bagus ya teman-teman. Kadang tuh kita melihat dalam satu kumpulan, mereka berkumpul di satu tempat, tapi mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, itu yang disebabkan ketergantungan juga terhadap teknologi. Kayak mungkin bingung membuka obrolan karena terbiasa ngobrolnya di ruang chatting gitu, di secara virtual gitu. Jadi ketika bertemu saling diem, tidak tahu apa yang harus dibicarakan gitu. Nah, selain itu ya seperti kita ketahui, internet belum dapat diakses oleh seluruh wilayah di negara kita, terutama masih ada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh sinyal internet yang mengakibatkan kesenjangan akses. Selanjutnya, pemanfaatan TIK dengan bijak dan bertanggung jawab ini dapat kita lakukan dengan yang pertama, mengenali dan memitigasi resiko. Tadi kita udah tahu kan TIK itu apa, manfaatnya itu apa, dan resiko-resikonya itu apa. Kita semua harus tahu semua itu agar kita dapat menggunakan TIK atau ICT ini secara bijak dan bertanggung jawab. Yang kedua, kita juga mesti paham etika penggunaan TIK atau ICT, berbicara secara langsung maupun berbicara melalui media sosial atau melalui internet. Kita tetap harus menggunakan etika kita. Lalu yang ketiga, pendidikan digital untuk semua kalangan. Nah, pendidikan digital ini sangat penting saat ini karena mungkin lebih banyak masyarakat yang beraktivitas di dunia internet atau di dunia sosial, dunia maya gitu, dibanding di dunia nyata. Dan pendidikan digital ini pasti sangat penting untuk semua kalangan, karena tidak semua paham dan tahu bagaimana harus bersikap menggunakan digital atau TIK ini. Lalu yang terakhir, harus mendorong akses yang merata untuk penggunaan TIK internet di seluruh wilayah di Indonesia, karena tentunya kita tahu manfaat TIK ini sangat banyak. Agar seluruh masyarakat Indonesia mendapat manfaat TIK ini, maka kita harus mendorong akses yang lebih merata di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan berbicara terkait kasus-kasus yang terjadi di dalam ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi ini. Di antaranya ada online fraud. Banyaknya kasus penipuan melalui e-commerce di mana konsumen tertipu oleh penjual palsu atau transaksi yang tidak aman. Mungkin teman-teman yang bertransaksi dalam jumlah yang cukup besar nominalnya, bisa jadi bertransaksi handphone, kendaraan bermotor, atau bahkan mungkin rumah dan tanah, beberapa terkena penipuan akibat kurang teliti dalam hal mempelajari apa yang akan dibeli melalui e-commerce ini, dan ini mengakibatkan penipuan secara online. Lalu yang kedua, hoax dan disinformasi. Hoax ini tentunya sangat bertebaran di dunia media sosial, di dunia internet, dan hoax ini pastinya sangat merugikan ya untuk individu-individu. Bisa
merusak citra mereka, dan bahkan beberapa orang bisa kehilangan pekerjaan dan mendapat dampak psikis yang sangat hebat. Bahkan di beberapa kasus yang lebih parah lagi bisa mengakibatkan seseorang mengakhiri hidupnya hanya karena hoax ini. Itu makanya kita harus pintar-pintar dalam menyaring informasi dan bijak menggunakan media sosial. Lalu yang ketiga adalah kecanduan teknologi. Terlalu bergantung terhadap teknologi ini dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung dan ketidaksetaraan sosial ekonomi, juga mengakibatkan kesenjangan akses. Nah, sekarang tuh anak kecil aja bahkan sudah kecanduan internet. Mereka tuh kayak bisa lebih dari 1 jam mereka terpapar handphone, gadget, internet, dan mereka tuh mengakibatkan kemampuan mereka untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya atau bukan belajar hal-hal sensorik motorik yang harusnya dikuasai di usianya itu jadi terhambat karena mereka kecanduan gadget atau kecanduan teknologi. Gimana sih solusinya untuk mengatasi masalah-masalah kasus-kasus tadi gitu kan, agar kita bisa lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya edukasi. Edukasi masyarakat tentang literasi digital itu sangat penting. Salah satunya juga selain manfaat terkait penggunaan etika menggunakan internet dan sebagainya macamnya, pentingnya menjaga keamanan data pribadi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Lalu yang kedua, pemerintah harus membuat peraturan yang melindungi privasi pengguna dan penggunaan data secara bijaksana. Lalu yang ketiga infrastruktur. Infrastruktur ini dibuat dalam rangka memperluas akses internet untuk daerah terpencil. Lalu yang keempat, literasi digital. Literasi digital ini penting untuk menjaga keseimbangan hidup antara dalam jaringan dan luar jaringan atau secara daring dan luring. Jadi kesimpulannya teman-teman, edukasi, regulasi, dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi TIK dan meminimalkan dampak negatifnya. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, salah satunya diantaranya dengan membangun berbagai infrastruktur tadi agar akses internet bisa lebih dijangkau oleh masyarakat secara luas. Nah, TIK ini sebenarnya memiliki manfaat yang luar biasa dalam berbagai bidang, tetapi juga datang dengan berbagai tantangan dan risiko yang perlu dikelola dengan bijaksana. Pemanfaatan TIK yang baik dan bertanggung jawab ini sangat penting untuk mencapai kemajuan dan keberlanjutan bagi masyarakat. Demikian tugas saya, presentasi saya terkait pemanfaatan penggunaan TIK secara bijak dan bertanggung jawab. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.